Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semua, Bunda-bunda, selamat malam untuk Bu Rizka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti webinar bedah soal uji kompetensi kebidanan dengan tantangan exam yang akan ditemani langsung oleh dosen kita, yaitu Ibu Rizka Ayu Setiani pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga materi yang akan kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kita ke depan, baik untuk menjawab soal ataupun dalam praktek di kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Rizka, mohon izin waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fian. Terima kasih juga kesempatannya pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam semuanya, Ibu Bidan. Salam sehat dan bahagia ya semuanya. Semoga malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita tetap diberikan kesempatan dan semangat untuk terus belajar ya. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mas Fian, saya Bidan Rizka. Saat ini saya dimintai tolong nih ya sama MCU untuk kita diskusi ya Ibu-ibu. Jadi nanti kita akan bersama-sama, kalau judulnya sih bedah soal ya. Jadi kita akan sama-sama membedah gitu ya. Mungkin di sini Ibu-ibu ada yang sudah ikut bimbel ataupun sudah sering ikut tryout baik di kampus ataupun mungkin di MCU gitu ya. Yang sudah pernah ikut UKOM juga mungkin sudah ada gambaran ya, tapi yang belum punya pengalaman ya baru akan ikut bimbelnya ataupun sudah sering baru lihat-lihat di YouTube ya ataupun di di buku-buku gitu ya. Nah, itu mungkin belum punya gambaran secara komprehensif. Sebenarnya UKOM itu seperti apa, ataupun bagaimana caranya menjawab, tips-tipsnya, dan nanti kita akan diskusikan ya, Ibu-ibu. Jadi nanti di menit-menit awal saya akan membagikan tips ya kepada Ibu-ibu bagaimana caranya supaya nanti Ibu-ibu ini bisa menjawab soal uji kompetensi dengan tepat ya, dengan benar dan juga cepat. Nah, kenapa cepat? Karena harus apa, Bu? Harus menyelesaikan tadi 180 soal dalam 180 menit. Tadi Mas Fian sudah cerita ya, rata-rata berarti 1 menit. Nah, terus bagaimana caranya Ibu-ibu supaya bisa cepat? Nah, nanti kita akan belajar melalui kata kunci. Ya, oke, kita mulai ya Ibu-ibu. Semangat nih semuanya. Semangat. Oke. Nah, bagaimana sih kunci sukses uji kompetensi gitu. Jadi kalau tadi saya sudah sebutkan ya, jumlah soalnya tuh ada 180 soal. Saya yakin sekali ibu-ibu bidan di sini, apalagi yang mengambil kelas profesi, ini sudah sangat pengalaman di dunia klinis ya, karena sebelumnya pasti sudah menempuh D3. Nah, mungkin yang belum dimatikan mikrofonnya, dimatikan dulu. Nah, biar ini ya, biar bisa konsentrasi ya, Ibu-ibu. Oke, jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa ini ibu-ibu yang profesi pasti sudah pernah praktek ya, atau malah sudah pengalamannya sudah luar biasa karena sudah melalui fase D3.
ya. Jadi ada yang praktek di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di mungkin membuka klinik sendiri atau PMB ya di rumah. Nah, ini banyak bekalnya gitu. Ataupun yang fresh graduate ya, maksudnya dari SMA kemudian lanjut ke profesi itu juga mengalami yang namanya praktek di lahan ya ketika D3. Nah, terus uji kompetensi ini sebetulnya untuk untuk mencari sertifikasi ya, sertifikasi dari kompetensi bidan. Nah, jadi kita bisa tahu apakah bidan A ini kompeten atau tidak, bidan B kompeten atau tidak gitu ya, secara teori ataupun dari kasus-kasus yang ada dalam klinis ya. Kemudian soalnya ini adalah standar nasional ya Ibu-Ibu. Jadi bukan soal yang hanya di lingkup lokal. Misalnya kasus-kasus yang hanya adanya di Jawa Barat saja atau hanya adanya di daerah tertentu saja. Tidak, tapi standarnya nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi tingkat kesulitannya pun juga sudah disesuaikan dengan isu nasional ya, dengan tingkatan nasional. Jadi sudah disesuaikan nanti jika dari Aceh ya standarnya seperti ini, kemudian Jawa seperti ini ya, kemudian yang di Papua juga sudah menyesuaikan gitu. Jadi sudah disesuaikan dan pembuat soalnya ini tidak hanya dosen-dosen yang tergabung dalam AIPKIN ya di Pulau Jawa saja, tapi seluruh Indonesia gitu secara nasional. Jadi nanti kita ada namanya bank soal dan itu juga direview secara nasional. Jadi sudah pasti soal-soal yang diujikan itu sudah melalui standar yang sangat ketat dan biasanya kita hanya diberikan kisi-kisinya ya. Jadi tidak ada soal yang sama persis itu tidak ada, tapi yang mirip itu pasti ada ya. Nah, waktu mengerjakannya 180 menit ya. Jadi bayangkan ibu-ibu nanti dihadapkan dengan komputer ya, CBT. Kalau dulu saya pernah mengalami UKOM PBT ya Bu ya, UKOM yang masih dengan kertas komputer ya, yang kita pakai pensil terus dilingkari itu ya, seperti ujian dulu itu ya, ujian nasional dulu itu kan, atau SPMB atau ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu kan masih pakai paper base, tapi sekarang sudah CBT semua ya. Jadi ibu-ibu akan dihadapkan pada layar komputer ya, seperti kalau yang ikut tes CPNS ya, itu juga sudah CBT juga gitu. Nah, nanti akan dihadapkan 180 soal dengan waktu. Jadi kita harus bisa mengira-ira ya, satu soal ini rata-rata 1 menit. Tapi sebisa mungkin tidak sampai 1 menit ya, sudah bisa terjawab. Nah, soal yang sulit nanti bisa dikerjakan belakangan ya, supaya lebih cepat. Nah, exit exam. Jadi kalau sekarang exit exam ini artinya ketika ibu-ibu ini lulus UKOM, maka ibu-ibu juga otomatis akan lulus kampus ya, lulus profesi. Tapi bagaimana kalau belum lulus UKOM ya, harus mengulang dulu sampai lulus ya. Baru nanti ijazahnya baru bisa dikeluarkan, baru bisa diterimakan ke ibu-ibu. Ya walaupun yudisiumnya misalnya sudah lebih dulu, tapi ijazahnya ya, ibu-ibu dinyatakan lulus itu ketika ibu juga lulus uji kompetensi. Nah, terus bagaimana tipsnya Bu Rizka? Yang pertama adalah ketika ibu-ibu dihadapkan soal tadi, bacalah pertanyaan terlebih dahulu. Ya, baca pertanyaan. Pertanyaan itu bukan kasusnya, tapi lead soalnya. Apakah diagnosis, apakah asuhan, bagaimana asuhan, atau bagaimana manajemen tindakan, apakah penyebab, itu namanya pertanyaan. Ya, jadi kita harus tahu, oh ini ditanyakan apa sih, gitu ya, ditanyakan diagnosisnya atau penyebabnya atau apa ya. Kemudian cari kata kunci pertanyaan dan kasusnya. Nah, ini
Nanti setelah kita tahu, ditanyakan diagnosis, terus kita lari ke kasus ya. Kasus tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir ya Ibu, karena kasus ini panjang. Walaupun ya panjangnya tetap ada standarnya ya katanya. Cuman tidak perlu kita dari awal sampai akhir kita baca semua, tapi kita cari kata kunci. Misalnya ditanyakan diagnosis, maka kita cari kata kunci di hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan. Nah, itu mengarah ke gejala-gejala apa, keluhan-keluhan apa. Nah, baru kita lihat diagnosisnya. Kalau soal profesi lebih rumit lagi analisisnya. Jadi misalnya apakah atau bagaimana asuhan. Nah, kalau asuhan berarti kan kita harus tahu diagnosisnya, karena di soal biasanya nggak ditulis diagnosisnya, tapi masih berupa gejala. Berarti kita harus menentukan dulu diagnosis, baru kita cari asuhan ya yang paling tepat. Kemudian tempat layanan juga mempengaruhi ya Ibu-ibu. Tempat layanan itu misalnya di PMB, di rumah sakit ya. Kalau kasus patologi, misalnya tempat layanannya di rumah sakit, maka asuhan yang dapat bidan lakukan itu adalah kolaborasi. Karena di dalam rumah sakit itu sudah ada dokter, ya, ada tenaga medis yang lain. Tapi kalau kasusnya patologi atau gawat darurat, ya, dan itu tempatnya di vaskes primer, misalnya PMB, klinik, ataupun ini ya, puskesmas, nah maka yang tepat adalah rujukan. Ya, jadi berbeda ya Ibu-ibu. Kenapa rujukan? Karena tadi kasusnya patologi. Kalau kasusnya fisiologi, vaskes primer masih berwenang ya untuk melakukan asuhan atau tindakan tersebut. Kemudian, pilih opsi jawaban yang paling tepat. Eliminasi jika bukan kewenangan bidan. Jadi tetap kita ini adalah ukom kebidanan ya, Ibu-ibu, bukan ukom objin ya. Jadi yang sesuai dengan kita sebagai bidan, yang sesuai dengan kewenangan kita. Jadi cari asuhan-asuhan ya. Kalau ditanyakan asuhan, maka pilih yang kewenangan kita. Tugas kita kan ada 3, mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Nah, kalau ini kasusnya bisa dilakukan secara mandiri, ya berarti kita pilih asuhan yang secara mandiri kita bisa lakukan. Kalau kasusnya adalah patologi atau gawat darurat, maka tadi jawabannya adalah kalau tidak kolaborasi ya merujuk ya. Tapi beda kalau ditanyakan tindakan ya. Kalau tindakan ini yang ditanyakan adalah bagaimana manajemen langkah bidan yang dilakukan. Jadi sama-sama kasusnya adalah kasus atonia uteri, ya itu kan kasus patologi. Tapi kalau pertanyaannya asuhan dan tempatnya di PMB, maka yang dilakukan adalah merujuk, ya. Tapi kalau ini atonia uteri, tempatnya di PMB, yang ditanyakan adalah tindakan, maka kita memilihnya adalah tidak langsung merujuk, tapi langkah apa yang bidan bisa lakukan sebelum merujuk. Jadi paham ya, Ibu-ibu bidan ya. Jadi kalau ditanyakan tindakan, maka yang dipilih adalah manajemennya. Jadi apa sih yang bidan bisa lakukan sebelum merujuk dengan kasus atonia uteri? Pastinya perbaikan KU dulu ya, nggak mungkin kita merujuk dengan kondisi KU-nya lemah. Ya, nanti malah kalau di AMP itu secara manajemen tindakan kesalahan. Kita harus perbaikan KU sambil kita siapkan rujukan. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi mungkin Ibu-ibu masih sering menghadapi kasus perbedaannya apa ya Bu ya, tindakan dan asuhan. Nah, kemudian kerjakan soal yang paling mudah dulu ya. Kemudian jangan menghabiskan waktu untuk soal tertentu atau soal yang itu saja. Nanti waktunya habis, Ibu-ibu masih ada separuh soal yang belum dikerjakan. Nah, ini gawat ya, nanti malah tidak fokus, akhirnya terserah jawabannya ya. Kemudian yang terakhir tentu ya, rajin berlatih soal, berdoa, dan jangan lupa minta doa restu. Itu paling ini ya, paling akhir, tapi ya ini jurus yang paling ampuh gitu ya. Jadi tanpa berlatih, tanpa berdoa, saya rasa ibu-ibu juga tidak mungkin bisa meraih kompeten. Jadi kita tetap harus
usaha itu tidak mengkhianati hasil ya Ibu-Ibu ya. Jadi tetap semangat untuk terus berlatih soal. Saya sarankan untuk berlatih soal-soal yang banyak Ibu-Ibu, karena semakin Ibu-Ibu banyak tipe-tipe soal yang Ibu kerjakan, maka Ibu semakin mahir, semakin fasih, ya, semakin hafal. Oh ini harus nanti ini, sambil merem nanti udah bisa gitu kalau sering ngerjain soal-soal. Jadi tidak lagi menghafal materi atau mereview materi. Oke, nah ini saya ambil dari panduan UKOM ya. Ini sebetulnya kalau yang di tampilan ini itu kisi-kisi untuk UKOM D3. Tapi kalau untuk profesi ya, ini sebetulnya mirip sih. Secara terminologi ataupun kisi-kisi dari domain 1, tinjauan 1 sampai tinjauan ke-6, ke-7 ya, ini sama. Ya, dari etik legal dan sebagainya ya, sampai ke setting pelayanan. Ini semuanya sama untuk profesi, hanya prosentasenya yang berbeda. Nah, ini yang saya tampilkan ini yang D3 ya. Tapi kalau profesi yang misalnya di area kompetensi bidan ya. Ini yang paling banyak tidak di keterampilan klinis karena profesi itu manajerial. Jadi yang paling banyak itu imbang sebetulnya ya, tidak paling banyak ya. Imbang antara keterampilan klinis, kemudian manajemen dan kepemimpinan, promosi kesehatan dan konseling ya. Ini rata-rata sama ya konteksnya, karena S1 itu atau profesi itu di komunitas juga, dia sebagai bidan koordinator ya. Jadi tugasnya manajerial juga, tidak hanya bidan pelayanan. Kemudian tinjauan kedua domain, ini rata sih ya, tidak ada perbedaan, hampir sama antara profesi dan D3. Kemudian untuk tinjauan ketiga, nah siklusnya ini memang paling banyak di hamil bersalin nifas ya. Ini juga profesi juga sama sebetulnya ya, karena kita ranahnya kan spesifikasinya adalah di maternal ya, maternal dan anak. Walaupun ya di soal-soal siklus yang lain juga ada ya persentasenya, walaupun tidak sebanyak hamil bersalin dan nifas. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk lingkup praktik bidan, ini fisiologis normal, kalau D3 memang lebih banyak ya. Tapi untuk profesi ini rata, antara fisiologis normal, deteksi dini komplikasi, ini hampir sama persentasenya ya. Kalau rujukan ke gawat daruratan memang tidak sebanyak yang 1 sama 2 ya. Karena ini kan ranahnya sudah masuk ke OBGYN. Ya, kita kan biasanya hanya tindakannya rujukan. Kemudian tindakan tinjauan kelima ya, manajemen asuhan. Ini rata ya, tidak ada yang lebih banyak yang mana. Antara pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian untuk sasarannya juga ini kalau D3 memang paling banyak individu. Tapi kalau profesi ini hampir mirip, hampir rata, terutama yang komunitas ya, individu sama masyarakat. Keluarga masyarakat ini masuk komunitas ya sebetulnya ya. Tapi walaupun begitu ada keluarga yang tipenya tidak ke masyarakat tapi klinis juga, misalnya kasus-kasus prakonsepsi, perencanaan kehamilan atau KB. Ya, ini juga sasarannya keluarga. Tapi untuk profesi imbang ya, tidak berat sebelah misalnya individu yang lebih banyak. Kemudian untuk yang terakhir setting pelayanan ini rata ya antara komunitas, klinik dan unit kesehatan atau PMB. Nah, kemudian di rumah sakit juga ada di soal-soal biasanya yang arahnya ke patologi ya. Oke, kita untuk tips dan kisi-kisi ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita lebih banyak untuk melihat tipe-tipe soal ya Bu ya. Oke, sudah siap untuk mengerjakan 5 soal? Insya Allah siap. Oke, kita masuk ke soal pertama Gimana ya. nih bunda-bunda semua sudah siap untuk mengerjakan soal?
Siap. Ya, Bu. Oke, sudah ada Baik, gambaran ya, Bu ya, mantap. gimana sih nanti Siap. hukumnya gitu ya. Oke, sekarang kita Siap. soal pertama dulu ya. Silahkan ibu-ibu nanti dicermati dulu, jangan keburu-buru di kolom chat ya. Kemudian nanti Mas Fian akan kasih waktu 1 menit maksimal. Dan jangan lupa ditulis kata kunci atau alasan memilih jawaban tersebut. Oke, kita langsung ke soal pertama. Silahkan. Baik, soal pertama waktunya dimulai dari sekarang. Iya, untuk soal nomor 1 waktunya sudah selesai. Dari 486 peserta webinar pada malam hari ini, saya izin buka kolom chatnya. Ya, sudah masuk lebih dari 30 jawaban. Apakah kemungkinan penyebab yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kira-kira apa yang menjadi jawaban yang tepat dari 5 option yang sudah Bunda-Bunda pilih di sini? Mayoritas ini menjawab E ya. Terus kemudian tapi di sini ada juga menjawab C, kemudian disusul ada yang menjawab B ya. Jadi Bu Rizka mohon izin teman-teman semua di sini paling banyak menjawab E, disusul C dan juga B. Ada yang A di sini sama D? Ada? Saya buka dulu mute-nya nih. Ya, sebelum diberikan pembahasan oleh Bu Rizka, bunda-bunda semua biasanya paling aktif nih di kebidanan, di kelas kebidanan saya paling senang ya karena banyak apa namanya yang berani untuk memberikan penjelasan dari option yang sudah dipilih. Yuk, silakan raise hand, kemudian sebutkan nama, asal kampus, disebutkan alasannya kenapa memilih option tersebut. Yuk, silakan untuk soal nomor 1. Ya, ada Ibu Anis Marlianda. Silakan Bu Anis. Menurut saya jawaban nomor 1 itu C, peningkatan konsumsi serat karena Kenapa? karena keluhannya konstipasi sejak 2 minggu yang lalu. Lalu suka cemilan, kuaci, biji bunga matahari dan labu. Alasan saya begitu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Anis. Dari kampus mana? Institut Deli Husada Deli Tua, Medan, Pak. Oh, dari Medan, Horas Medan. Nah, ini salah satu teman-teman Medan ya, yang paling banyak nih biasanya dan paling aktif juga. Terima kasih Bu Anis. Ada lagi selain Bu Anis? Silakan. Izin menjawab, Pak. Boleh, Bu Eriani silakan. Saya Istiqomah dari dari AJ Pekalongan Semarang. Oh ya. Jawabannya Pak, kecemasan menghadapi persalinan. Yang ditanyakan adalah kemungkinan penyebab yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, di situ ada kata kunci karena cemas lahir prematur. Akhirnya saya memilih kecemasan menghadapi persalinan. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih Bu Istiqomah. Mohon maaf tadi Bu Eriani silakan sudah raise hand. Yang terakhir, ya silakan Bu Eriani. Izin, Mas. Boleh. Bu Eriani, boleh Bu Eriani, mohon maaf. Kurang aktivitas karena cemas lahir prematur jadi kurang aktivitas bisa menyebabkan juga konstipasi.
Itu menurut saya ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa Bu Erani. Dari kampus mana Bu Erani? Ya, bunda-bunda mohon diingatkan kembali agar tidak mencoret-coret layar karena namanya nih pada saat coret-coret itu ada nih di layar. Jadi ketahuan siapa yang coret-coret ya. Agar webinar ini berjalan dengan lebih kondusif, mohon untuk mute ketika tidak diminta untuk berbicara dan tidak mencoret-coret layar. Ya, karena namanya kelihatan. Oke. Karena pada saat pendaftaran itu juga kan disertai dengan nama kampus, jadi kelihatan nama kampusnya, nama pesertanya, gitu. Baik, Bu Rizka, tadi sudah ada beberapa teman yang menjawab, ada 3, luar biasa untuk penjelasannya. Silakan untuk diberikan pembahasan soal nomor 1. Oke, nah ini beragam sekali ya jawabannya ya. Dan memang kalau kita cermati opsinya ini opsi kelimanya ya itu kemungkinan bisa menjadi jawaban. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat dulu keluhannya apa. Keluhannya adalah konstipasi, Bu. Ibu tahu konstipasi? Iya, Bu. Apa, Bu, konstipasi? BAB. Nggak bisa BAB semenjak 2 minggu, Bu. Iya, susah buang air besar. Jadi yang ditanyakan penyebab, kemudian keluhannya adalah konstipasi. Ya, susah buang air besar. Di usia kehamilan 31 minggu. Jadi konstipasi itu penyebabnya macam-macam. Ada yang penyebabnya karena FE. Biasanya kalau FE itu kan diawali di trimester 1 ya, minumnya 90 tablet awal. Jadi kan di usia-usia 90 tablet awal setiap hari kita harus minum 1 gitu kan. Nah, ini rutin. Nah, itu kemungkinan penyebabnya adalah FE. Kalau di trimester pertama, kedua. Tapi trimester ketiga biasanya ada lagi yang lebih berpengaruh ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini bukan karena dia sedang di kehamilan trimester ketiganya. Walaupun dia di trimester ketiga, kalau tidak ada faktor pemicu terjadinya atau penyebab terjadinya konstipasi, tidak selalu ibu hamil mengalami yang namanya konstipasi di kehamilan trimester ketiga. Ya, jadi harus ada pemicunya. Apa yang kemudian menyebabkan ibu hamil ini mengalami susah buang air besar. Ini Bu pemicunya, Bu. Nih. Suka cemilan, kuaci, biji bunga matahari, dan labu. Nah, ini. Jadi kuaci, biji bunga matahari, dan labu ini adalah jenis makanan ya, kacang-kacangan yang mengandung selain vitamin E juga mengandung hormon progesteron ya. Jadi estrogen, progesteron itu hormon yang berdampingan sebetulnya yang ada di dalam biji-bijian seperti kuaci, kemudian kacang kedelai ya, kuaci biji bunga matahari ataupun biji labu ya itu banyak mengandung hormon progesteron. Nah, kita tahu bahwa hormon progesteron itu salah satunya adalah yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehamilan, yaitu susah buang air besar. Jadi kalau kita pilih yang opsi A, kita lihat ya pembahasannya ya, untuk lebih detail. Oke, pembahasannya ya, ini jadi jawabannya adalah D, makanan tinggi progesteron dengan kata kuncinya adalah keluhan dan faktor risikonya, faktor pemicunya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kenapa bukan memilih opsi yang lain. Opsi jarang olahraga ini kaitannya dengan mobilisasi, tapi dia tidak berkaitan secara langsung dengan susah buang air besar. Susah buang air besar atau konstipasi ini bukan karena jarang olahraga, tapi karena metabolisme pencernaan yang bisa diakibatkan oleh bisa obat, ya, bisa hormon,
ya, ataupun bisa karena serat ya, serat tapi bukan peningkatan, tapi dia tidak mengkonsumsi serat. Jadi kalau peningkatan konsumsi serat itu justru malah BAB-nya lancar. Ya, serat misalnya daging itu kan berserat. Kemudian sayur ya, buah itu kan juga berserat ya. Nah, ini kalau meningkat itu justru memperlancar, bukan malah menyebabkan konstipasi. Kehamilan trimester ketiga itu bukan kehamilannya, sekali lagi ya, kehamilannya tidak menyebabkan, bukan keadaan kehamilannya, tapi di kehamilan tersebut ada pemicu yang lain yang itu menyebabkan konstipasi. Nah, yang kecemasan menghadapi persalinan, ini psikologis, Bu, ya, bukan fisiologis, bukan keluhan fisik, bukan yang secara langsung menyebabkan konstipasi, tapi mungkin bisa secara tidak langsung, tapi korelasinya jauh ya. Jadi kalau dikaitkan dengan konstipasi itu kurang tepat ya. Tapi kalau untuk gangguan misalnya kecemasan, kemudian tidak tidak muncul kontraksi, nah itu mungkin ada secara penelitian ada kaitannya. Tapi kalau untuk konstipasi dengan kecemasan itu belum, ya mungkin ada beberapa orang yang seperti itu ya, beberapa pasien, tapi tidak secara langsung gitu ya menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini yang menjawab D kayaknya saya lihat cuma ada satu ya dia. Oke. Luar biasa Bu Rizka untuk soal nomor 1 ini ya. Sukses memberikan jebakan ke bunda-bunda dan teman-teman semua. Nah, yang Iya. seperti ini nih bukan mungkin ya, nanti akan bunda-bunda temukan. Ya, kita tampung dulu. lanjut. Kalau ada yang mau Soal bertanya, kedua. kita lanjut soal nomor 2. Soal komunitas ya Ibu-Ibu, dicermati baik-baik, silahkan dikerjakan. Baik, soal nomor 2 waktunya dimulai dari sekarang. Ya, untuk soal nomor 2 waktunya sudah selesai. Dari 509 peserta yang join malam hari ini, saya buka kolom chatnya. Wih, sudah masuk 100 lebih jawaban. Itu mayoritas menjawab delta nih, Bu Rizka. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab E, ada juga yang menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab A. Menarik karena ada beberapa juga yang masih beragam nih untuk option yang dipilih sama teman-teman. Namun di sini saya tegaskan kembali, mayoritas menjawab D. Sebelum diberikan pembahasan oleh Bu Rizka, ya ada Kak Yusfa Erniza. Silakan Kak Yusfa, apa pilihannya tadi? Tadi saya menjawab D. Kenapa Karena tuh? di soal di situ dia setelah minum FE, dia merasa mual muntah. Setelah itu di jawaban terakhir, pasien menolak untuk minum FE. Jadi saya menjawab D, menjelaskan tujuan dan cara mengkonsumsi tablet FE yang tepat. Makanya saya memilih D. Baik, terima kasih. Kak Yusfa dari mana kampusnya?
Dari DHDT, dari Ustazah Ridwan Medan. Oke, kayaknya nih satu kelas ikut webinar semua nih malam hari ini. Kalau untuk khusus di HDT ya, semangat terus, kompak selalu. Ya, silakan dilanjut oleh Kalira Nariska. Silakan Kalira. Jawaban saya C karena menghentikan konsumsi FE untuk sementara waktu karena efek dari minum FE itu kan mual. Jadi ini kan masih awal bulan sebaiknya dihentikan dulu sementara karena nanti akan berkelanjutan mualnya. Baik, begitu. Ada lagi? Kalira? Sudah Pak, segitu aja. Oke, dari mana ini? Dari kampus mana? Dari kampus Akademi Kebidanan Harapan Ibu Langsa. Di daerahnya di mana tuh? Halo, Kalira. Oke. Baik, dilanjut Kak Septi, silakan. Jawaban saya D, menjelaskan tujuan dan cara mengkonsumsi tablet FE yang tepat. Karena di soal itu pasiennya mual muntah di pagi hari, otomatis kan pasiennya itu minum FE-nya di pagi hari. Sedangkan konsumsi FE yang tepat itu di malam hari sebelum tidur dan dibarengin dengan minuman yang mengandung vitamin C. Jadi menjelaskan tujuan dan cara untuk konsumsi tablet FE yang tepat. Oke, terima kasih Kak Septi. Dari mana Kak? Dari kampus Poltekkes Surabaya. Oke, luar biasa. Nah, untuk soal nomor 2 ini antusiasnya sudah mulai banyak nih ya teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, di sini tadi sudah ada yang menjawab C dan juga ada 2 yang menjawab D. Mungkin izin perwakilan untuk teman-teman yang menjawab A dan juga yang menjawab E. Di sini ada Bu Maya Romanti atau Ibu Siti Khotijah atau Ibu Salnas. Ada yang menjawab A atau E di sini? Saya atas nama Siti Khotijah menjawab E ya, Mas. Boleh, silakan. Ya. Alasan saya menjawab E ini karena di saat ini kan dia usia 10 minggu nih kehamilannya. Jadi di saat itu dia hormon yang berpengaruh itu progesteron dan estrogen mulai meningkat nih. Jadi dia efek dari mual muntah tersebut dari hormon progesteron tadi. Jadi kata kuncinya itu kan mual muntah. Menurut saya asuhan yang tepat itu harus menginformasikan dengan jelas gitu. Itu aja ya Mas. Oke, terima kasih Kak Siti Khotijah. Dari kampus mana? Dari kampus Lubuk Pakam, Medan. Wih, Haras Medan. Luar Mas, biasa semangatnya. Baik, mohon maaf Bu Sanas, mohon ditunggu sebentar ya. Nanti kita kasih kesempatan lagi di soal selanjutnya. Luar biasa Bu Rizka nih, dari 5 option yang dipilih, hampir semuanya itu dapat porsi ya dari teman-teman yang menjawab di sini. Ada yang menjawab C, D, A, dan E. Namun di sini mayoritas teman-teman menjawab D. Ya, teman-teman mohon bersabar. Silakan Bu Rizka untuk diberikan pembahasan soal nomor 2 ini. Oke, Ibu-Ibu. Saya mau evaluasi deh. Ini dari soal 1 dan 2. Jawabannya beragam ini karena apa, Bu? Karena masih bingung atau karena kelihatannya opsinya nih benar semua? Bingung Bu antara Bingung. Oke, saya akan buat bingung antara D dan E Bu. Oke, ya. Kalau Mual Ibu muntah atau bingung, tablet FE. Oke, kalau ibu-ibu bingung di sini tetap tadi seperti tips ya, yang di slide-slide awal ya. Kita cari kata kuncinya, gitu. Jadi ibu-ibu harus lihat mana sih yang ini merupakan kata kunci ataupun yang menjurus ke opsi salah satunya ya. Jadi pasti ada tuh yang nanti akan mengarahkan ibu-ibu untuk memilih jawaban yang paling tepat. Kalau dari soal ini, pertanyaannya adalah asuhan. Nah, keluhan mual muntah, ya, ini adalah kata kunci pertama di usia 10 minggu. Tapi, ingat, ketika ada keluhan, kita harus lihat pencetusnya.
Ya, seperti di soal pertama tadi, ada keluhan konstipasi. Nah, kita harus cari penyebabnya, ya. Jadi bukan fokus pada keluhan saja, tapi apa penyebabnya, itu yang harus diatasi. Jadi penyebabnya yang itu mengatasi, itu yang menyebabkan atau mengakibatkan adanya keluhan. Jadi biar tidak ada keluhan, maka penyebabnya itu yang harus dihilangkan, kan gitu ya, Bu ya. Jadi tidak keluhannya, tapi penyebabnya yang harus kita hilangkan. Nah, kalau soal pertama tadi penyebabnya karena dia makan makanan yang banyak mengandung hormon progesteron, akhirnya hormon progesteron mengakibatkan konstipasi, maka yang soal kedua ini mual muntahnya bukan murni karena morning sickness, tapi adanya pencetus. Dia mual muntah karena minum tablet di pagi hari, ya. Jadi bukan murni karena morning sickness-nya. Kalau morning sickness mungkin iya ya, tapi ada yang memperparah, memicu terjadinya mual muntah, yaitu minum tablet di pagi hari. Jadi sebagai bidan ya, kita harus memberikan informasi gimana sih supaya ketika kita minum tablet tidak menjadi mual, ya. Nah, jadi minumnya di malam hari menjelang tidur dengan air putih atau air jeruk seperti itu ya, bukan di pagi hari yang bisa mengakibatkan atau memicu terjadinya mual. Nah, berarti asuhan yang tepat yang mana, Bu? Halo? Sebentar, Bu Rizka, Fian bantu buka dulu Ah, ini oke. mikrofonnya. Ya, Ya. gimana Bunda-Bunda? Menjelaskan tujuan dengan cara mengkonsumsi tablet FE yang tepat. Karena Karena ada paling tepat pencetusnya. adalah kita D. mengakibatkan. Oke, sudah cukup. Nah, jadi yang paling tepat yang karena tadi kita tahu ya penyebabnya adalah tablet FE yang diminum di pagi hari. Berarti yang harus diatasi adalah supaya tidak terjadi mual, kita anjurkan, ya, kita jelaskan bagaimana sih tujuannya dan cara mengkonsumsi tablet FE yang tepat. Ya, kita lihat nih pembahasannya. Nih ya, oke. Nanti bisa dibaca lagi ya, nanti slide-nya sudah saya kirimkan ke Mas Luki ya, nanti bisa di-share. Nah, ini jawaban opsi yang salah. Ya, jadi kenapa bukan A? Ya, karena menyarankan agar tetap minum FE memang benar ya. Tapi kita perlu mengajarkan atau memberikan pemahaman bagaimana cara minumnya. Itu yang paling penting ya. Kemudian opsi B merujuk pasien ini kurang tepat karena bukan merupakan kasus patologi ya. Jadi sebenarnya kan keluhan ya, bukan hiperemesis ya. Jadi kita tidak perlu merujuk. Opsi C menghentikan konsumsi FE untuk sementara waktu juga kurang tepat, justru akan menimbulkan masalah baru nanti, ada anemia ya. Kemudian opsi E menginformasikan makan makanan dengan jumlah sedikit tapi sering ini kurang tepat. Ya memang ini untuk mengatasi mual, tapi mualnya itu bukan murni karena morning sickness-nya. Jadi sekali lagi bukan keluhan mualnya yang kita atasi, tapi pemicunya. Apa? Oh, pemicunya karena FE. Berarti kita asuhannya adalah yang fokus pada tadi, minum tablet FE-nya. Ya, kita anjurkan untuk minum menjelang tidur supaya mengurangi mual. Gitu ya, Ibu-ibu. Oke, kita lanjut Mas Fian, soal ketiga. Oke, kita lanjut ya, Bu Ibu, untuk soal nomor 3. Soal komunitas lagi ya. Ini kemarin saya janji sama di bimbel MCU yang sebelumnya ya. Kan banyak request soal komunitas. Jadi di webinar ini saya tampilkan soal-soal komunitas ya. Yuk ibu-ibu supaya tidak terkecoh lagi soal komunitas, silahkan dikerjakan soal ketiga. Baik, untuk soal nomor 3 waktunya kita mulai dari sekarang.
Baik, untuk soal nomor 3, waktunya sudah selesai dari 518 peserta webinar malam hari ini yang masih join dan bersemangat ya. Apakah pengkajian yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, ada A, penyulit kehamilan, ada B, tempat melahirkan, ada C, penolong saat bersalin, ada D, persiapan biaya persalinan, ada E, keluarga yang mendampingi. Ya, saya izin buka kolom chatnya di sini. Ya, sudah masuk 30 lebih jawaban, mayoritas menjawab C. Namun ada beberapa yang menjawab A. Ya, di sini ada Kak Intan Rahyuni. Saya buka dulu nih mikrofonnya. Silakan Kak Intan. Izin Mas, saya jawabannya penolong saat bersalin ya, C. Ya. Karena Kenapa? di atas itu ada apa namanya? Bidan ingin ibu hamil nantinya bersalin dengan aman dan sehat. Yang diharapkan kan kalau misalnya penolong saat bersalinnya itu tepat, terutama di bidan, otomatis insya Allah akan aman dan sehat. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Kak Intan. Dari mana Kak Intan? Dari Jakarta Timur. Oke. Kita satu kota ya. Baik, ada Kak Ferry Budi Setiawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari BUP Pati, mohon izin menjawab. Di sini pertanyaannya, apakah pengkajian yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk kata kunci di sini, sebanyak 30 bayi yang lahir tahun lalu di seluruhnya ditolong oleh dukun. Kemudian bidan ingin agar seluruh ibu hamil nantinya bersalin dengan aman dan sehat. Maka saya memilih jawaban C, yaitu penolong saat bersalin. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ferry. Dari kampus mana daerahnya? BUP Pati. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Ferry. Dilanjut oleh Kak Salnas. Silakan nih. Baik Mas, makasih atas waktunya. Di sini kata kuncinya bidan ingin agar seluruh ibu hamil nantinya bersalin dengan aman dan sehat. Di sini saya memilihkan A karena mau melahirkan sama siapapun, mau bidan sama ataupun sama dukun tidak masalah. Yang penting dia penyulit kehamilannya tidak ada. Itu aja Mas. Baik, terima kasih Kak Salnas. Dari mana Kak? Maaf izin tadi. Dari UBBG Banda Aceh, Mas. Oke, dari Banda Aceh, luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berani untuk memberikan penjelasannya. Ya, luar biasa. Ini untuk soal nomor 3, paling banyak jawabannya C. Namun tadi Kak Salnas ada sedikit beda, yaitu menjawab A. Nah, kita belum tahu nih, apa sih sebetulnya jawaban yang paling tepat dari option yang sudah terpampang di layar kita semua. Baik. Bu Rizka, mohon izin bagaimana Ibu untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3. Oke, kalau kita lihat tadi 3 yang memberikan statement ya, alasan, ada 1 yang jawabannya tepat, yaitu yang terakhir, Kak Salnas, Bu Salnas dari Aceh ya, dan alasannya juga tepat sekali. Jadi kita tetap melihat bahwa sebuah proses persalinan secara fisiologis itu adalah hal yang normal ya, asalkan memang dia tidak ada penyulit. Jadi mau dengan bidan, mau dengan dukun, mau di rumah, mau dimanapun ya, bahkan ada yang mungkin tidak di layanan kesehatan ya, karena mungkin jarak dengan bidan jauh gitu, ataupun dengan puskesmas jauh. Nah, dia melahirkan sendiri di rumah. Itu apakah kemudian bayinya pasti meninggal? Tidak. Apakah pasti atonia uteri? Tidak, kecuali jika ada penyulit. Jadi sebetulnya yang perlu kita pastikan sebelum memutuskan untuk bersalin di mana, ditolong siapa, itu adakah penyulit atau tidak dalam kehamilannya. Kalau dalam kehamilannya tidak ada penyulit, ya, tidak ada riwayat atau faktor risiko sehingga dia tidak bisa lahir normal spontan, maka ya kita harus bisa
memastikan, oh ibunya ini harus dirujuk atau ibunya harus melahirkan di vaskes yang lebih memadai alat-alatnya. Tapi kalau ibunya selama kehamilan letaknya bagus ya, normal, kemudian juga semua kondisinya tidak ada masalah, tidak ada penyulit, maka karena ini konteksnya juga di desa ya, di mana pasti dari sisi jarak juga kita pertimbangkan, dari sisi apapun kita pertimbangkan ya, penolong juga pasti terbatas untuk tenkesnya. Nah, yang pasti kita pastikan adalah tidak adanya penyulit kehamilan. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kita lihat ya di pembahasan. Oke. Jadi kita pastikan penyulit itu macam-macam ya Ibu-ibu, ada dari presentasi, letaknya ya, kemudian adakah CPD bayinya besar atau tidak, panggulnya sempit atau tidak, itu namanya penyulit. Yang nantinya ketika bersalin secara spontan itu tidak bisa atau susah ya. Jadi kita harus antisipasi dulu. Nah, kemudian kenapa bukan opsi yang lain? Kenapa bukan opsi B, tempat melahirkan? Karena tadi ya, kita patokannya adalah persalinan itu adalah sebuah hal yang fisiologis. Ya, kan filosofi persalinan itu adalah semua persalinan itu kan sifatnya normal fisiologis. Nah, hanya yang menjadikan tidak normal, tidak fisiologis itu apa? Ya, karena ada penyulit-penyulit dalam kehamilannya. Kan? Nah, kemudian C, penolong saat bersalin ini juga tidak ada hubungannya dengan persalinan aman dan sehat. Sekarang dukun mungkin sudah kolaborasi juga dengan bidan, sudah banyak yang terlatih juga ya. Jadi tidak dengan siapa gitu ya. Tidak kemudian kalau itu persalinannya kemudian ada aki AKB pasti oleh dukun gitu. Enggak juga, bidan juga banyak persalinan dengan bidan yang kemudian terjadi aki AKB yang tinggi. Karena apa ya? Karena ada penyulit dalam kehamilannya. Kemudian dia persiapan biaya persalinan ini kurang tepat karena tidak sesuai kasus ya. Kemudian yang E ini juga sama dengan dia tidak sesuai dengan kasusnya. Jadi kurang tepat. Oke, itu jawabannya. Bagaimana? Mas Fian, bisa kita lanjutkan soal keempat? Baik, mohon ditunggu sebentar. Bu Rizka, mohon izin. Bagaimana Bunda-Bunda sejauh soal nomor 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh recap dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada yang masih kurang jelas? Maaf Mas, mau tanya. Boleh, Boleh, Bu? silakan. Silakan. Dari soal yang nomor 3 tadi, di situ kan ada soalnya bahwasanya ada 25% tidak pernah periksa ke tenaga kesehatan, Bu. Jadi bagaimana kita tahu bahwasannya tidak ada penyulit di kehamilan, sementara dia tiba-tiba melahir dengan dukun gitu, Bu. Maaf, Bu. Makasih, Bu. Kalau di soalnya kan tidak ada kata-kata tiba-tiba melahirkan dengan dukun ya. Jadi kan ini antisipasi. Sebenarnya soal ini adalah soal pencegahan. Ya, pencegahan ketika sudah terjadi kasus ini supaya tidak terjadi kasus serupa. Itu bagaimana? Nah, caranya kalau sudah ada kasus, apa yang bidan bisa lakukan? Kalau kita di komunitas sebagai bidan desa sudah ada kasus ini, ya, kemudian pencetusnya adalah pasien tidak bisa atau tidak periksa, mungkin karena jarak dan sebagainya, atau kalau di desa ya mungkin karena ya pekerjaan di sawah atau bagaimana ya, ataupun jarak biasanya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan kan berarti kunjungan rumah ya, kita PIS-PK gitu ya kalau di komunitas itu. Jadi kita melakukan kunjungan ya ke rumah, walaupun ya bidan desa kan sebenarnya tidak banyak juga ya, tapi dia harus melingkupi jadi rumah dari beberapa ibu hamil yang ada di sebuah desa tersebut gitu. Tapi ya ini yang bisa kita cegah seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya memastikan? Ya memastikannya dengan cara kunjungan rumah tersebut, atau juga bisa dengan bantuan dari kader misalnya ya, misalnya dengan posyandu gitu ya, ada posyandu.
Nah, dari situ kan bisa dilakukan pemantauan juga. Jadi ingat, ini adalah konteksnya di komunitas ya, bukan di klinis. Ya, dan sifatnya adalah pencegahan agar persalinannya aman dan sehat gitu. Jadi bukan untuk mengantisipasi atau bukan untuk supaya sudah terjadi ini bagaimana, bukan untuk mengatasi, tapi untuk mencegah agar tidak terjadi ya kondisi kasus serupa. Nah, itu. Jadi konteks pertanyaannya kan tadi seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Nelly. Baik, Bu Rizka mohon izin. Mohon ibu-ibu bunda-bunda semua tetap fokus ya sampai nanti kita lanjut di soal nomor 4 karena pas kita lihat tadi dari 1 sampai soal nomor 3 rasa-rasanya bunda-bunda atau teman-teman semua masih rada terkecoh ya atau masih bingung option mana yang paling tepat ya. Nanti setelah acara webinar ini nanti boleh di-recall lagi tips and trick yang tadi di awal sudah diberikan oleh Bu Rizka Ayu Setiani agar dapat dipahami supaya nanti bunda-bunda dan teman-teman semua jadi lebih mudah dalam memilih option yang paling tepat dari yang paling benar gitu ya, dari yang benar gitu. Nah, sebelum dilanjut untuk soal selanjutnya, Bu Rizka mohon izin minta waktunya sebentar. Seperti biasa, Mas Fian ditugaskan untuk memberikan informasi terkait program bimbingan belajar MCU yang nantinya akan kita adakan di bulan November dan juga Desember. Gitu ya. Bu Rizka mohon izin waktunya sebentar. Terima kasih. Kita boleh Mas Karim atau Mas Luki di-share. Ya, ada ya Allah salah 2 dari 3 soal Bu Maya Romanti ya. Dan Bu Intan juga sama Bu. Ya, tetap semangat. Nah, itu gunanya kita ikut ikhtiar malam hari ini join di acara beda soal bareng MCU ya, di mana bunda-bunda semuanya diberikan kesempatan untuk tahu lebih bagaimana caranya menjawab soal dengan baik ya. Tadi sudah diinfokan 180 soal dalam waktu 180 menit pastinya bukan hal yang mudah apabila dilewati tanpa persiapan yang matang, apalagi persiapannya dadakan gitu ya. Diperbanyak itu semua akan berbanding lurus ya, sejalan lurus dengan waktu belajar bunda-bunda semua gitu ya. Jadi ketika ikut bimbingan belajar bareng MCU, bunda-bunda teman-teman semua sudah terbiasa terpapar oleh soal. Kenapa? Karena bimbingan belajar bareng MCU itu setiap harinya menjawab 6 sampai 7 soal ya. Kemudian nanti di akhir periode bimbingan belajar akan dilakukan ujian tryout. Nah, menariknya untuk tryout di MCU ini berbasis komputer based test. Jadi tampilannya sudah seperti pada saat bunda-bunda dan teman-teman semua benar-benar layaknya UKOM nasional ya. Ketika teman-teman semua klik mulai 180 menit sudah langsung berjalan. Makanya pada saat nanti menjalankan tryout di MCU, pastikan untuk waktunya dan kuotanya benar-benar stabil dan waktunya tidak terganggu gitu. Biasanya nih kesalahannya adalah bunda-bunda teman-teman semua ketika sudah mulai tryout terus tiba-tiba ada pasien, terus tiba-tiba ada gangguan. Nanti tinggal minta reset password biasanya sama tim admin gitu ya. Untuk menghindari hal demikian, makanya Mas Fian ingatkan untuk menyiapkan kuotanya, kemudian menyiapkan waktunya supaya 180 menit tidak terganggu ya. Nah, di sini Mas Fian ingin menegaskan kembali, alhamdulillah untuk Desember tahun 2023 di bulan besok nih, tim MCU sudah resmi mendapatkan jadwal dari ibu-ibu dosen ya, di mana nanti ketika di-share link pendaftarannya, bunda-bunda teman-teman semua bisa isi nama lengkap di sana, kemudian juga tulis asal kampus atau asal institusinya dari mana, kemudian pilih masukkan emailnya
Nah, emailnya ini untuk apa? Email ini nanti untuk pendistribusian sertifikat telah mengikuti bimbingan belajar bareng MCU. Gitu ya. Kemudian program studinya dipilih, jangan sampai lupa profesi kebidanan atau D3 bidan. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk pilih periode UKOM di keberapa ya, periode 1, periode 2, periode 3. Tapi yang jelas pasti mungkin periode 1 tahun 2024 ya. Kalau misalkan belum tahu nanti dipilih aja option yang keempat yaitu belum tahu tapi masih di tahun 2024 ya. Nah, ini yang paling penting, masukkan nomor WhatsApp ya. Mungkin tim admin boleh dicoret-coret, masukkan nomor WhatsApp aktif ya, ditulis di situ untuk nomor WhatsApp-nya. Kenapa? Karena biasanya kendalanya nih bunda-bunda atau teman-teman semua salah satu angka, kurang angka atau terkecoh, jadi nggak bisa masuk grup bimbel. Jadi ketika sudah daftar bimbel, pastikan pada saat penginputan alamat email, kemudian nomor WhatsApp-nya sudah benar dan valid. Ketika sudah daftar, jadi bisa langsung masuk ke kelas bimbingan belajar gitu. Nah, Mas Fian juga pengen banget nih tahu nih teman-teman semua di sini apakah sudah pernah mengikuti bimbingan belajar MCU atau belum? Kalau misalkan iya, pilih ya, atau apabila belum, pilih belum. Nah, ini yang informasi yang sangat menarik dan yang sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Kenapa? Boleh turun sedikit kakak admin. Di sini ada foto-foto dosen-dosen kita, dosen-dosen MCU ya dari Aceh sampai Papua ya, luar biasa. Ini untuk bimbel keperawatan nih, Mas admin, ada yang untuk bimbel kebidanan. Foto-fotonya mungkin ada. Baik, mungkin ini ya, nanti akan menyusul ya foto-foto dari dosen-dosen bidan. Nah, di sini langsung aja nih Kakak admin ke postcard kelas Desember. Boleh digedein sedikit, Kak? Ya, untuk kelas bimbingan belajar UKOM, itu kita ada buka 2 kelas. Yang pertama kelas akselerasi reguler, yaitu jumlah pertemuannya sebanyak 15 kali pertemuan. Nah, menariknya untuk tryout-nya pada bulan Desember ini, dia ada untuk kelas akselerasi reguler itu tidak ada tryout-nya. Nah, harganya cuma 129.000, namun pertemuannya 15 kali pertemuan. Nanti kita akan mulai bimbingan belajar tanggal 20 November sampai dengan 20 Desember. Teman-teman mohon diingat ya, untuk bulan Desember itu kita efektif mungkin activity nggak sampai akhir bulan. Ya, mungkin baik itu di kampus atau kalau kecuali di praktisi ya. Kalau di kampus biasanya di minggu ketiga udah mulai slow karena kita harus udah libur, biasanya libur akhir tahun. Makanya untuk bimbingan belajar MCU ini maksimal tutup di terakhir itu di tanggal 20 Desember. Nah, mohon diingat nih 20 November sampai dengan 20 Desember. Jumlah pertemuannya 15 kali pertemuan, harganya cuma 129.000. Nah, untuk kelas kedua itu ada kelas akselerasi eksklusif, di mana jumlah pertemuannya sama-sama 15 kali pertemuan. Dan tanggalnya juga sama, tanggal 20 November sampai dengan 20 Desember. Nah, bedanya kalau untuk kelas akselerasi eksklusif, harganya 179.000, lebih besar 50.000. Tapi yang perlu diingat sama bunda-bunda teman-teman semua, untuk kelas eksklusif ini sudah include mendapatkan tryout sebanyak 2 kali. 180 soal ya. Jadi kurang lebih teman-teman sudah mendapatkan paparan soal di bimbingan belajar, kemudian ditambah 360 soal pada tryout CBT MCU, di mana hasil dan pembahasannya akan dikirim ke grup kelas teman-teman semua. Nah, mohon dicatat informasinya, untuk bimbingan belajar setiap Senin sampai dengan hari Rabu, waktu bimbingan belajarnya pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mengikuti bimbingan belajar, nanti akan mendapatkan sertifikat dan juga pastinya mendapat pelatihan untuk tryout. Nah, bunda-bunda harus ikut yang ada tryoutnya. Kenapa? Karena agar mulai terbiasa
ikut tryout di MCU. Nah, pada saat nanti Ukomnas udah nggak kaget lagi cara loginnya, dan kemudian kalau ada trouble-trouble sudah mulai santai dan slow. Nah, biasanya kalau dari apa namanya tuh info-info dari senior yang sebelumnya, ya kalau bunda-bunda biasa kendalanya di tryoutnya, belum terbiasa mungkin pakai PC atau laptop, ya masih kegok. Nah, cuman merasa terbantu karena di MCU tryout-nya itu sistemnya komputer based test. Jadi bukan hanya sekedar untuk jawab soal biasa. Di situ nanti sudah ada namanya, sudah yakin jawabannya terus ragu-ragu. Itu persis semua di settingannya itu seperti itu. Gitu ya. Untuk pendaftaran bimbingan belajarnya itu terakhir hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman jangan lupa tahun 2024 udah sebentar lagi ya. Biasanya untuk periode pertama itu di kurang lebih di Maret atau April ya. Kurang lebih 3 bulan nih teman-teman persiapkan belajar, dan rasa-rasanya itu adalah waktu yang tepat buat teman-teman ikut bimbingan belajar, ikhtiar dikencengin lagi, semangatnya dikencengin lagi. Kenapa? 180 soal dalam waktu 180 menit bukanlah hal yang mudah ya. Apalagi teman-teman diminta untuk memilih option yang paling tepat dari yang benar. Ya, tadi kita sudah belajar nih, kita sudah cek ombak soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Luar biasanya teman-teman ternyata di sini masih memberikan option-option yang beragam. Nah, itu menjadi bahan evaluasi kami tim MCU dan juga ibu-ibu dosen yang mengajar nantinya. Kenapa? Karena biasa kita ngambil sampel di situ. Tadi juga Bu Rizka sempat menanyakan keluhannya apa, kendalanya apa, karena di soal nomor 3 bunda-bunda masih ada kurang paham atau terkecoh dengan soal yang dikasih gitu. Cuma kan tadi teman-teman sudah sampaikan kan kendalanya di mana, bingungnya di mana. Makanya supaya udah nggak bingung-bingung lagi, supaya nanti pada saat Ukomnas sudah yakin, mantap ya menjawab soal, tidak ada bingung lagi, tidak ada jawaban yang terkecoh lagi, ikut bimbingan belajar MCU. Dari sekarang ditunggu untuk pendaftarannya terakhir hari Minggu 19 November 2023 pukul 23.00. Gimana teman-teman semua? Sudah siap untuk ikut bimbingan belajar bareng MCU? Bunda-bunda semuanya? Suaranya mana nih? Masih hadir? 460 orang yang masih join? Siap, Mak. Siap. Oke, jangan lupa ikut bimbingan belajar MCU ya, terus berikhtiar, semangatnya dikencengin lagi. Insya Allah nanti pada saat melaksanakan uji kompetensi diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga satu kali ujian langsung kompeten seperti alumni-alumni bimbel MCU sebelumnya. Gitu ya, terima kasih untuk semangatnya ya. Jangan lupa, jangan pernah menganggap bahwa apabila gagal di tahap 1 itu bisa retake ya. Ingat ini exit exam. Kemudian juga apabila dinyatakan belum kompeten di periode pertama, itu ada banyak hal yang harus diikhlaskan dan direlakan. Pertama, teman-teman semua diminta untuk menambah waktu lagi menunggu jadwal retake. Kemudian yang kedua, teman-teman juga diminta lagi untuk menunggu penerbitan STR karena tidak bisa terbit kalau belum kompeten. Iya, tahu memang bunda-bunda semua sudah sudah praktek ya di lapangan, sudah beberapa tahun, mungkin ada yang belasan tahun juga berkecimpung, namun diminta untuk melaksanakan UKOM sebagai validitas bunda-bunda teman-teman semuanya memang kompeten. Apabila belum kompeten ya pastinya diminta ulang. Nah, untuk yang D3 nggak punya STR dan nggak bisa praktek ataupun bisa melanjutkan ke studi tingkatan selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang profesi mungkin bunda-bunda ya bisa jadi untuk naik jabatannya ditunda atau juga diminta waktu lebih lah intinya untuk menunggu waktu ya. Jadi jangan sampai teman-teman retake nih, jangan sampai retake, jangan pernah berpikir bahwa bisa retake kedua karena untuk pressure-nya
akan jauh lebih tinggi ketika teman-teman melaksanakan UKOM di periode pertama atau tahap 1. Gitu. Kalau dari TEK itu pasti bebannya akan bertambah. Ditambah lagi mungkin dari keluarga menanyakan, kemudian juga mungkin dari yang sudah berkeluarga, suaminya, ya, support sistemnya anak pasti kan bertanya juga. Dan apabila belum kompeten kan pasti akan ada rasa kecewa dan sedih juga, bukan dari diri sendiri tapi dari orang terdekat. Makanya teman-teman semua, bunda-bunda, jangan lupa persiapkan belajarnya untuk ikut bimbingan belajar bareng MCO. Hashtagnya siap UKOM di tahun 2024. Terima kasih untuk waktunya Bu Rizka. Nanti teman-teman bunda-bunda apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut session tanya jawab setelah webinar ini selesai. Oke? Mungkin di situ di kolom chat ada tim admin MCO yang sudah memberikan link, boleh sambil-sambil daftar juga. Kalau ada yang mau nanya silahkan ditanyakan via chat. Oke? Terima kasih Mas admin dan juga terima kasih Bu Rizka. Silakan kita lanjut untuk soal nomor 4. Oke, sebentar Bu Rizka, ini ada Kak Faldi ya di sini. Mungkin mau menyapa nih teman-teman semua yang ada di sini. Kak Faldi kebetulan lagi di luar kota. Halo, selamat malam Kak Faldi. Ya, selamat malam Mas Fian. Ibu Rizka mohon izin Ibu, mohon maaf. 5 menit aja ini, nggak Maaf ya Bu lama-lama. Rizka, masih dibajak oleh Mas Faldi nih. Iya. Gimana bunda-bunda? Ada yang masih kenal sama Faldi atau teman-teman mungkin ada yang tahu? Suaranya mungkin ya. Oh, ini dia Nah, orangnya, kalau ada nggak tahu fotonya. nih, halo. Nah, kebetulan Faldi lagi ada di Purwokerto nih. Ayo, siapa yang berasal dari Purwokerto? Ayo, Cung di kolom chat. Mana nih yang dari Purwokerto? Iya, wih, masih ya, harus semangat. Oke, mungkin ini 5 menit aja dari Faldi. Ini izin untuk mungkin ke arah motivasi ya. Faldi izin share screen terlebih dahulu. Oke, nggak lama, 5 menit, sedikit motivasi. Izin ya Bu Rizka, sudah terlihat Mas Fian dari layar yang saya share? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, nah ini ada sedikit contoh motivasi buat selama 3 teman-teman. bulan berturut-turut dengan Suaranya kedengeran? MCU. Dan alhamdulillah saya lulus UKOM, ya Allah, thank you so much, thank you, pokoknya makasih banget. Padahal itu aku cuma belajarnya pas dijelaskan sama dosen aja. Saya membaca kembali materinya karena saya saking sibuknya, paling sekilas, alhamdulillah ternyata keluar semua, masya Allah. Cuma memang sih soalnya dirombak sedikit, cuma semuanya masya Allah. Thank you so much. Pokoknya MCU, I am glad for you. I am glad all of you. Dosen-dosennya semuanya great pokoknya ya. Thank you so much. Iya Mas Faldi, terima kasih pokoknya. Pokoknya aku tuh seneng banget, masya Allah, berkat doa orang tua, berkat dukungan dan semangat-semangat dari dosen-dosen dari tim MCU. Terima kasih. Saya adalah mahasiswa Universitas Stikes Banyuwangi dan saya dari jalur lintas prodi lintas jalur, yaitu yang bekerja sambil kuliah dan saya bekerja di luar negeri. Saya bekerja di daerah Mekah. Alhamdulillah. Thank you so much. Oke, ya. Jadi yang perlu diketahui maksud dan tujuan Faldi ingin menyampaikan itu karena Faldi juga cukup berkesan juga. Maksudnya sampai berasa juga gitu, maksudnya ngerasain juga kelulusan dari teman-teman gitu. Dan yang perlu diketahui memang itu adalah salah satu contoh dari kelulusan mahasiswa yang kemarin sudah berhasil di bulan Oktober. Nah, Faldi mau dari bunda-bunda, baik itu profesi ataupun kebidanan D3, bisa mengikuti jejak-jejak dari kakak-kakak ataupun alumni-alumni di kakak tingkat yang sebelumnya gitu. Walaupun memang UKOM masih tahun depan, percayalah kalau misalkan memang kita pelajari, kita tahu, kita belajar benar-benar memahami soal dari sekarang, dari jauh-jauh hari,
Nah, seperti beliau itu mempelajari benar-benar ngikutin MCU dari 3 bulan sebelumnya. Ada juga yang memang udah 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang bunda-bunda sama teman-teman ingin mengikuti jejak beliau, silakan. Harus banget Valdi berpesan untuk mengikuti dan juga lebih memahami dari sekarang. Kalau misalkan nggak sekarang, khawatirnya nanti keburu kerepotan sama yang lain. Karena kalau misalkan nggak dari sekarang, ya kemarin itu hasilnya kurang memuaskan secara nasional. Banyak yang masih belum kompeten. Tapi Valdi nggak bisa sebutin siapa-siapa namanya dan juga dari mana aja institusinya. Yang Valdi cuman mau untuk menyampaikan adalah sebagai motivasi bahwa selain ada yang tidak kompeten, masih banyak yang bisa berhasil kalau misalkan memang mau menyiapkan dan juga mau mencoba dari sekarang. Jadi itu bunda-bunda, Valdi tanya sekali lagi, kalau misalkan Valdi tanya sama bunda-bunda ataupun teman-teman, profesi ataupun D3 bidan, tolong dijawab, mau kompeten atau enggak? Kompeten loh, Mas. Mau Kompeten dong. kompeten dong, Bang. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan memang dirasanya mau kompeten, ya, buat bunda, dirasanya mau kompeten dari sekarang, nggak usah ditunda-tunda, ya. Insya Allah kami siap memfasilitasi bunda-bunda dan juga siap untuk mendampingi sampai nantinya bisa meraih predikat kompeten seperti teman-teman sejawat bunda ataupun teman-teman sejawat dari D3 Kebidanan seperti yang tadi sudah Valdi tampilkan. Jadi itu terima kasih buat bunda-bunda, Valdi doakan yang terbaik dan juga buat teman-teman serta kakak-kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Valdi untuk motivasinya luar biasa ya. Semangat kompeten juga buat bunda-bunda semua. Luar biasa memang untuk bunda-bunda profesi dan juga kakak bidan terutama juga memang bukan hal yang mudah ya karena sudah praktek juga di mana selain di institusi atau juga di puskesmas, rumah sakit diminta untuk belajar lagi. Nah, pintar-pintar kita bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Nah, balik lagi fleksibel untuk bimbingan belajar MCU apabila di malam hari tidak bisa mengikuti bimbel, itu nanti untuk materi dan PPT-nya akan dikirim di grup ya, baik itu rekaman bimbelnya dan juga PPT materinya. Jadi ketika nanti senggang, lagi nggak ada pasien bisa dibuka gitu. Kemudian mungkin teman-teman D3 lagi nggak ada dosen bisa dibuka, bisa dibahas sama teman-teman sekelasnya. Gitu. Baik, untuk membersihkan waktu nanti kita akan lanjut di akhir sesi malam hari ini. Bu Rizka untuk waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Rizka untuk waktunya. Oke, terima kasih Mas Fian. Share screen dulu. Oke, kita lanjut ya ibu-ibu ke soal keempat dan kelima. Sekarang soal keempat terlebih dahulu. Silahkan, soal komunitas kembali ya. Sesuai request ya Ibu. Baik, soal nomor 4 waktunya dimulai dari sekarang. Ya, untuk soal nomor 4 waktunya sudah selesai. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ada 5 option. Di sini yang harus ibu-ibu pilih. Saya izin buka kolom chatnya. Ya, ada lebih dari 10 jawaban. Di sini mayoritas menjawab
C. Ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab E. Sebelum diberikan pembahasan oleh Bu Rizka, seperti biasa nih, silakan mudah-mudahan semua raise hand untuk memberikan penjelasan dari option yang sudah dipilih. Yuk, yang E dan juga C dan juga D. C, D, E. Ada? C banyak nih. Ada juga A, C, D, dan E. Yang B ada? Oh, B ada. Luar biasa Bu Rizka untuk soal-soalnya ya. Karena masih mampu memberikan terkecoh nih buat teman-teman bidan. Baik itu profesi dan juga D3. Nah, di sini ada Kak Elizabeth Christina. Silakan Bu Elizabeth untuk diberikan penjelasannya. Saya buka dulu mikrofonnya. Silakan. Halo, Kak Elizabeth. Oke, kepencet ya. Di sini ada Kak Maya Romanti. Silakan Kak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab. Saya jawabnya A. Kenapa? Karena saya mengambil kata kuncinya ibu yang trauma, kemudian ibu yang melamun dan tiba-tiba menangis jika teringat kejadian yang lalu. Jadi saya mikirnya rasa cemas yang ini akan berakibat pada kehamilan yang sekarang dan mungkin akan terjadi keguguran lagi. Seperti itu. Terima kasih. Tes. Mas Pian temiyut kah? Nggak Maaf, kedengaran surat. maaf. Pantesan kok nih. Ya, gimana nih Kak Maya Romanti? Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin Selain Kak Maya, ada lagi yang ingin memberikan penjelasan terhadap option yang sudah dipilih? Tadi ada Kak Lestari, gimana? Tadi pilih apa nih optionnya? Ya, Kak Lestari, harapan, silakan. Iya Mas, saya pilihnya yang C, memberikan konseling penerimaan kehamilan. Iya, kenapa? Karena saat ini hamil 8 minggu, mengatakan cemas karena trauma pada kehamilan sebelumnya yang mengalami keguguran berulang. Jadi pilihan saya Mas, bagian C, memberikan konseling penerimaan kehamilan. Oke, terima kasih Kak Lestari. Dari mana nih Kak Lestari? Dari Akbit Harapan Bunda Bima. Wih, dari Bima ya, luar biasa. Ya, ada lagi terakhir selain Kak Maya dan Kak Lestari. Ada yang menjawab tadi Kak Lestari menjawab C, kemudian Kak Maya menjawab A. Kalau di sini kompak ya, bukan kompak, maksudnya masih tetap bervariasi jawabannya. Ada juga yang menjawab B, ada juga yang menjawab D, dan juga ada yang menjawab E. Baik, untuk mempersingkat waktu. Halo? Halo, saya Oh mencoba iya, menjawab, Mas. boleh Bu Rahma, silakan. Ya, saya memang sama dengan Ibu tadi, yaitu saya memilih B, C, Ose. memberikan konseling penerimaan kehamilan, di mana dikatakan sekarang umur kehamilannya kan baru 8 minggu. Dia merasa cemas karena trauma kehamilan yang paling tidak kita juga sudah memberikan konseling bagaimana dengan penerimaan kehamilan yang sekarang. Walaupun ibu itu suka melamun atau apa, nah dengan adanya konseling kita yang memberikan penerimaan kehamilan sehingga bisa diteruskan kehamilannya. Menurut saya begitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma. Dari kampus mana nih Bu Rahma? Dari Polkeska Bali. Oh, dari Bali. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu. Baik Bu Rizka, tadi sama-sama. sudah ada yang memberikan penjelasan, sudah ada 3. Silakan diberikan pembahasan untuk soal nomor 4 ini. Dari option yang sudah dipilih sama teman-teman, manakah yang paling tepat? Oke, Mas Fian ya, dan Ibu-Ibu. Ini adalah soal komunitas, tapi kaitannya adalah ke psikologis ya.
psikologis ibu hamil di trimester 1. Nah, di sini ditanyakan asuhan. Asuhan pada kasus dengan keluhan kecemasan karena trauma pada kehamilan sebelumnya yang mengalami keguguran berulang. Ada kata kunci utama di sini. Jadi yang membedakan ini tuh kecemasannya kecemasan yang biasa, ya, kecemasan awal atau dia sudah lanjut. Nah, artinya sudah ada ke arah depresi. Ya. Nah, di kalimat terakhir ini disebutkan bahwa ibu melamun dan tiba-tiba menangis jika teringat kejadian yang lalu. Jadi ada perubahan mood yang tiba-tiba. Nah, di sini berarti kecemasannya tidak hanya sekedar kecemasan di awal, tidak hanya gangguan kecemasan awal saja, tapi sudah mulai dengan perubahan mood yang tiba-tiba, kemudian ibu sering melamun, ya. Nah, ini kan sebetulnya arahnya sudah ke depresi. Nah, artinya asuhan yang paling tepat dalam konteks ini itu mengacu pada kasus psikologisnya. Kalau ini hanya sekedar kecemasan awal, maka ini masih dianggap fisiologis. Kemudian kasusnya juga masih ke arah deteksi dini. Tapi kalau sudah ke arah yang dia ada tanda-tanda mengarah ke depresi, dengan disertai adanya perubahan mood yang tiba-tiba, maka ini tidak lagi asuhan yang sifatnya fisiologis. Nah, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah dengan kita merujuk ke dokter spesialis kejiwaan, ya, atau psikiater. Jadi, karena ini gangguannya adalah keluhan psikologis, maka rujukannya itu bukan ke dokter obgyn, ya, tapi kita lebih ke psikiater untuk mengatasi dari kecemasan dan dari depresi awal yang ibu itu alami. Karena kalau kita lakukan konseling pun juga sifatnya adalah untuk di awal, ya, tapi ibu atau perempuan ini sudah mengarah ke patologi, ya. Nah, untuk opsi yang lain, kenapa bukan B yang dipilih? Karena melakukan pijat untuk relaksasi ini hanya meningkatkan relaksasi saja, ya, tanpa mengatasi dari gangguan psikologisnya, yaitu yang arahnya adalah depresi. Opsi C, memberikan konseling penerimaan kehamilan, ini justru adalah tindakan yang judgement, ibu-ibu. Ya, judgement itu adalah tindakan yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Jadi ibaratnya gini ya, ibaratnya ada pasien, dia itu membutuhkan pertolongan psikis karena dia merasa trauma. Kemudian Bu Bidan malah bilang, ya udah Bu, diterima kehamilannya. Nah, kira-kira gimana pasiennya? Kan pasiennya pasti malah tambah down kan, ya, malah tambah depresi gitu. Dia membutuhkan bantuan secara psikis, ya, dengan cara kita mendukung. Bagaimana cara kita mendukung? Mendengarkan curahan hatinya gitu, ya. Kemudian kalau perlu misalnya sampai mengganggu aktivitas, dia tidak bisa tidur, insomnia, berarti kan kita harus rujuk ke dokter untuk dilakukan terapi medis, ya. Nah, tapi kalau kita justru memberikan konseling dengan kita meminta ibu itu untuk menerima, kita tidak tahu kondisi psikisnya seperti apa, ya, kenapa dia sampai depresi dan sebagainya. Kemudian opsi D, meminta keluarga untuk menemani sepanjang hari, itu juga kurang tepat karena di sini yang dibutuhkan tidak hanya sekedar dukungan, ya, tapi sudah ke arah medis. Opsi E, memberitahu ibu akan mensyukuri kehamilan, juga sama, ya, ini juga arahnya ke C tadi, ya, untuk justru itu bisa menjudge, ya, menjudge dan akan menambah lebih depresi lagi ibunya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Baik, kita ke soal terakhir, soal kelima. Kita lanjutkan ya, Mas Fian, ibu-ibu. Baik, Ibu. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Soal kelima, masih soal komunitas ya, ibu-ibu, dan juga arahnya adalah
penata laksanaan ya. Kalau tadi yang keempat itu asuhan. Nah, untuk soal kelima ini adalah penata laksanaan masih dengan kasus psikologis. Silahkan dijawab. 1 menit dari sekarang. Baik, untuk soal nomor 5 waktunya sudah selesai. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ada 5 option di sini. Saya izin buka kolom chatnya. Ya. Dari 420 orang yang masih join untuk acara webinar malam hari ini, beda soal bareng MCU. Udah ada masuk 40 jawaban. Dan mayoritas terlihat D. Tapi disusul ada A dan juga E, ada juga yang C. Ya, masih beragam sampai dengan soal nomor 5. Menarik, sebelum diberikan pembahasan oleh Bu Rizka, mungkin teman-teman di sini silakan untuk memberikan penjelasan dari opsi yang sudah dipilih. Ada A, B, C, dan D, dan E. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja diberikan pembahasan untuk soal nomor 5, Bu Rizka. Oke, Mas Fian, kita bahas ya. Soal kelima disebutkan di pertanyaannya adalah penata laksanaan. Di sini keluhannya adalah beberapa orang ibu hamil trimester ketiga mengalami kecemasan dalam menjelang persalinan dikarenakan adanya kasus kematian akibat perdarahan saat melahirkan di desanya. Ya, jadi keluhannya adalah kecemasan, ya, kecemasan karena terjadi sebuah kasus kematian saat persalinan. Jadi ibu-ibu hamilnya pada cemas gitu. Nanti kalau saya seperti ini, nah berarti kan kecemasan ini tuh bukan karena ibu hamilnya mengalami sebuah risiko ya atau penyulit yang nantinya arahnya bisa menyebabkan AKI dan AKB. Tapi kecemasan karena mendengar sebuah kasus ya di desa, kemudian dia cemas. Berarti kan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Ya. Nah, kalau seperti ini, berarti penata laksanaannya itu menyesuaikan dari kecemasan yang dia alami. Oh, berarti kecemasannya ini adalah kecemasan yang di tingkat awal, ya, karena tidak ada kaitan juga dengan kondisi fisik ataupun saat fisik dan psikis ya di ibu hamil tersebut, tapi kecemasan yang belum tentu akan terjadi. Sehingga sebagai bidan kita bisa melakukan penata laksanaan awal, yaitu D, memberikan konseling kebutuhan psikologis ibu hamil. Jadi di sini kita berikan konseling terlebih dahulu sebelum kita lakukan asuhan-asuhan yang lain tadi, seperti misalnya persiapan persalinan ya untuk donor darah dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan nanti ya setelah kita memberikan konseling terhadap kecemasan yang dialami itu.
Nah, jadi kenapa bukan opsi yang lain? Misalnya tadi A, ya. Ini karena selain tadi ya kita bisa lakukan setelah konseling dilakukan, ini juga untuk menyiapkan pendonor darah itu belum prioritas ya, karena tidak ada faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perdarahan saat persalinan nanti, misalnya anemia. Nah, tapi kita tetap harus melakukan ya sebagai persiapan persalinan. Kemudian merencanakan pendamping persalin kurang tepat karena keluhannya juga tidak spesifik terhadap kebutuhan dukungan saat bersalin. Yang C, memenuhi kebutuhan fisiologis. Ya, fisiologis ini berarti kan fisik ya, fisik selama hamil. Jadi ketidaknyamanan yang diakibatkan karena keluhan fisik. Nah, sedangkan yang dialami ibu adalah ke arah kecemasan atau psikologis. Yang E, membuat surat rujukan untuk semua ibu agar bersalin di rumah sakit juga kurang tepat, karena di sini kecemasannya berbeda dengan yang tadi ya, yang nomor 4 ya. Ini kecemasannya adalah kecemasan awal, yang tidak ada kaitannya dengan kondisi ibu, kondisi fisik dan psikis ibu. Jadi, rujukan belum diperlukan. Oke, semoga bisa dipahami ya ibu-ibu 5 soal yang sudah kita bahas. Nah, dari 5 soal ini, gimana nih Mas Fian? Kita buka sesi pertanyaan lagi atau bagaimana? Baik, terima kasih banyak Bu Rizka untuk malam hari ini. Nggak terasa ya, sudah 5 soal kita selesaikan bersama-sama. Nah, tapi perlu jadi catatan juga nih buat bunda-bunda semua, teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita nih buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini beda soal kita. Karena dari soal nomor 1 dan nomor 5 masih belum ada jawaban yang kompak, mayoritas sama nih ya. Ya, Bu Rizka sepakat ya, Bu? Iya, tapi ya biasa Mas, kan kalau soal UKOM, kalau serempak sama malah jangan-jangan soalnya yang terlalu mudah gitu ya. Nah, betul, betul. Ya, Ya, tapi nggak apa-apa, malah justru bisa buat diskusi ya. benar. Ya, ini soal-soal yang diberikan oleh Bu Rizka bisa jadi soal-soal yang nanti terpilih buat menjadi soal UKOMNAS tahun 2024. Biasanya untuk soal-soal yang memudahkan untuk terkecoh gitu ya, biasanya bisa diambil gitu ya Bu ya. Justru kan nanti ada tahap-tahapnya tuh untuk pengambilan soal-soal seperti itu. Ya, perlu ada panel expert untuk bisa memilih soal-soal mana yang memang berquality untuk diambil dan di-share ke teman-teman dan bunda-bunda semua. Nah, sebelum kita akhiri mungkin kita kasih 3 orang ya Bu Rizka, tidak banyak-banyak karena waktunya juga sudah malam. Kasihan untuk peserta webinar kita yang berada di Indonesia bagian timur. Ada 3 orang yang ingin bertanya, silakan. Kita kasih kesempatan untuk malam hari ini sebelum diakhiri. Silakan raise hand. Atau sudah jelas ya? Karena tadi soal langsung diberikan pembahasan oleh Bu Rizka, setiap soal langsung diberikan pembahasan oleh Bu Rizka. Jadi harapannya ketika nanti next kita adakan bimbingan belajar dan juga acara beda soal lagi, teman-teman sudah makin mantap karena sudah lumayan nih mendapat paparan soal 5 soal di malam hari ini. Rasa-rasanya seluruh peserta webinar sudah jelas semua nih Bu Rizka ya. Mungkin langsung aja diberikan closing statement untuk acara webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Fian dan ibu-ibu semuanya. Ini karena kita sudah melewati waktu ya yang malam hari ini, karena semangat sekali juga ya ibu-ibu malam hari ini, walaupun ada yang 2 jam lebih awal ya waktunya, tapi tetap semangat mengikuti webinar. Nah, untuk closing statement mungkin tidak perlu panjang-panjang Mas Fian, cukup saya mengingatkan kembali ibu-ibu untuk terus berlatih soal ya. Karena tadi betul kata Mas Fian ya, pada saat kita latihan soalnya itu semakin banyak, maka peluang untuk
meraih kompeten itu juga akan semakin besar. Dan saya doakan semoga apa yang kita pelajari hari ini, diskusikan bersama, bisa menjadi manfaat ya dan berkah buat semuanya. Dan tentunya mengantarkan ibu-ibu semuanya ke kompeten 1 kali saja. Amin. Amin. Oke, kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Semoga kita diberikan kesehatan untuk terus menuntut ilmu dan juga belajar bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rizka untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih. Sudah boleh leave Ibu, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Baik, untuk teman-teman semua, jangan lupa sebelum out mungkin kakak admin bisa diberikan untuk link absensi pada acara malam hari ini. Sambil menunggu kakak admin yang memberikan link absensi, mungkin ada yang ingin ditanyakan mudah-mudahan semua dari program bimbingan belajar MCU yang tadi saya sudah sampaikan dan juga Mas Faldi kasih motivasi. Mas, boleh nanya, Mas? Boleh, misalnya silakan. Gini Mas, maksudnya kan nanti ada adik-adik yang nanya, kalau saya sih udah lulus UKOM ya Mas, tanggal 17 kemarin. Adik-adik ada yang nanya, misalnya bulan Januari itu sampai bulan Maret itu kan UKOM. Maksudnya gini loh Mas, dari Januari itu sampai Maret gitu UKOM. Maksudnya bimbelnya berlanjut sampai UKOM di Maret itu Mas. Ada nggak gitu Mas? Oke, baik. Untuk bimbingan belajar MCU itu biasanya kita memang ada namanya paket bundling. Paket bundling itu artinya dari Januari sampai nanti UKOM di periode pertama yaitu Januari, Februari, Maret. Kemudian nanti kita benar-benar best effort untuk minta jadwal Bapak Ibu dosen yang mengajar. Karena kembali lagi ya Bu, dosen-dosen MCU ini kan ada ratusan, kemudian dari Aceh sampai Papua itu kita ada dari segala macam bidang dan institusinya. Nah, biasanya untuk minta jadwal Bapak Ibu itu rada-rada susah. Tapi ketika nanti kita infokan untuk jadwal banding, itu kita harus sudah komitmen dapat jadwal Bapak Ibu dosennya yang mengajar. Tapi insya Allah untuk kelas webinar, maksud saya untuk kelas bimbel bundling itu nanti ada sih untuk di periode pertama gitu Bu Sanas. Nanti bisa diinfoin aja buat teman-teman yang nantinya UKOM di tahun 2024. Nah, mohon izin Bu Sanas bisa di-spill juga dikit-dikit untuk program bimbel di Desember karena kan Januari udah tinggal beberapa bulan lagi nih. Jadi untuk mungkin teman-teman terbiasa ikut bimbingan belajar di MCU, boleh diinfo juga dari sekarang. Gitu Bu Sanas. Iya Mas, makasih infonya ya Mas. Sama-sama. Saya memang kan Mas ikut MCU itu mulai dari webinar, udah setahun yang lalu gitu. Makanya kemarin waktu jawab soalnya itu agak mudah. Sesudah saya menyelesaikan 180 soal, masih tersisa waktu 30 menit gitu Mas. Luar biasa ya Bu Salma. Cuman memang nggak bisa keluar ya kalau sekarang, kalau sudah selesai ya harus tunggu bareng-bareng ya. Iya Mas, ya alhamdulillah pengumuman kemarin tanggal 17 ya saya kompeten gitu Mas. Alhamdulillah Bu Salma. Congrats ya Bu. Semoga nanti STR-nya juga mudah, prosesnya cepat juga, nggak berlarut-larut untuk proses STR-nya. Iya, amin. Terima kasih MCU ya Mas. Sama-sama Berkat bimbingan Ibu. MCU, saya kompeten. Ya, terima kasih Bu Salnas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil saya reminder nih untuk jadwal presensi. Tunggu sebentar ya Bu. Ada lagi yang ingin ditanya tadi Bu Rahmawati, mohon izin, maaf tadi ada skip. Ya, terima kasih Mas. Kalau seandainya ini kan dibilang Desember itu baru mulai di tahap pertama. Kalau seandainya, maaf sekali, kalau seandainya kita itu kemungkinan di bulan Juli atau Agustus kita ada UKOM-nya, ada enggak kira-kira yang periode kedua, Mas?
Nah, kalau untuk yang periode kedua itu balik lagi. Tadi kan kita harus ini ya Bu, ngatur jadwal dosennya. Ya, Vian belum bisa pastiin tuh apakah di periode kedua itu ada atau enggak gitu. Tapi kalau untuk di periode pertama sih insya Allah pasti dikejarin ya, karena kan itu periode pertama ya. Desember itu ya. Karena kita biasanya nih kita settingnya itu Desember, terus nanti minta tolong nih sama ibu-ibu dosennya, Bu, izin Januari boleh nggak minta jadwalnya lagi gitu sampai Februari ya Bu, gitu. Ntar Februari udah mau habis Bu, maaf lanjut lagi boleh ya sampai Maret. Karena memang untuk bapak ibu dosen kita itu sangat aktif dan kebetulan yang join di MC itu memang benar-benar dosen-dosen memang capable di bidangnya gitu. Nah biasanya suka aku spill sedikit ya, beberapa salah banyaknya itu soal itu diambil buat Ukomnas gitu. Cuman memang dosen-dosen kita itu memang udah berintegritas. Jadi biasanya yang diambil paling cuman beda data sedikit aja sih dan diputar-putar lagi optionnya gitu. Makanya tadi kan yang sudah disampaikan oleh Bu Nani ya, yang tadi mahasiswa kami juga peserta bimbingan belajar MCU yang dari Mekah itu kan diambil profesi kebidanan. Nah itu kan tadi testimoninya kan sudah jelas ya, ternyata pernah ketemu di bimbingan belajar soalnya cuman beda penempatan optionnya aja, yang tadinya A mungkin ke C mungkin ke B gitu, terus data-datanya cuman beda sedikit aja gitu sih Bu. Cuman kalau untuk yang kedua Mas Fian belum bisa pastiin itu ada atau enggak. Oke, makasih banyak Mas. Sama-sama Bu Rahmawati. Makanya banyak juga di sini untuk peserta bimbingan belajar MCO yang setahun ikut, 6 bulan ikut gitu. Karena nanti bisa disimpan juga buat teman-teman gitu. Karena kan kalau misalkan nggak berhalangan nih ikut bimbingan belajar, nanti PPT materinya kan dikirim sama rekaman Zoom-nya. Jadi bisa dipelajarin juga, bisa dibaca-baca berulang-ulang gitu. Jadi terpapar banyak soal. Ya. Terima kasih Mas Pian. Sama Ibu Rahmawati, jangan lupa absen, kemudian boleh leave group dan lanjutkan aktivitinya karena sudah malam juga ya. Terima kasih banyak ya bunda-bunda semua, teman-teman atas waktunya malam hari ini, karena nggak kerasa sudah selesai.